Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan ODE, Ordinary Differential Equation. Nah, ini adalah contoh persamaan ODE yang tanpa damper ya, berarti ini adanya displacement dan percepatan, tidak ada komponen C nya atau dampernya. Ini ada contoh persamaan, ada ya, dx turunan kedua dari simpangan ditambah dengan 4 kali simpangan sama dengan 0. Ini adalah percepatan ditambah dengan 4 simpangan sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya, kita misalkan bahwa turunan D terhadap dt itu kita simbolkan dengan D. Berarti kalau D nya itu adalah D per dt, berarti D kuadrat X per dt kuadrat itu adalah D kuadrat X. Berarti turunan kedua X adalah D kuadrat X. Kemudian 4X, ya karena tidak ada turunannya, karena simpangan ya kita tulis 4X sama dengan 0. Nah, ini kita bisa keluarkan X nya menjadi D kuadrat plus 4 dalam kurung X sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada dua perkalian sama dengan 0, berarti salah satunya adalah 0. Nah, kita kan mengharapkannya X nya tidak 0. Kalau X 0 ya sudah, berarti tidak ada getaran, tidak ada simpangan, tidak ada pergerakan. Nah, maka satu-satunya yang kita harapkan 0 nya adalah di sini, D kuadrat plus 4. D kuadrat plus 4 sama dengan 0, sehingga D kuadrat sama dengan minus 4, D sama dengan plus minus akar min 4. Nah, ini kita keluarkan minus satunya, supaya ini bisa diakarkan, berarti plus minus akar minus 1 kalikan akar 4. Nah, akar minus 1 itu adalah imajiner, berarti imajiner 1. Maksudnya akar minus 1 adalah imajiner, ini adalah 2. Berarti D-nya itu adalah plus minus imajiner 2. Nah, itu ada dua solusi untuk D-nya. D1 adalah I2, D2 adalah minus I2. Nah, dari hasil D1 dan D2 ini kita bisa menulis solusinya, solusi simpangannya, simpangan dari ini, getarannya ini. XT sama dengan rumusnya seperti ini, jadi ini adalah prosedur matematiknya. C1 adalah konstanta 1, C2 adalah konstanta 2. Jadi C1 E bilangan natural pangkat D1T ditambah C2 E pangkat D2T. Ini adalah rumusnya. Nah, dari rumus ini kita bisa tulis solusinya seperti ini. XT C1 E pangkat D1 adalah I2, berarti I2T ditambah C2E D2 adalah min I2T. Nah, karena ini ada hasil I-nya, ada hasil imajinernya, berarti untuk yang kasus persamaan ini, itu adalah gerakan simpangannya itu adalah berosilasi atau bergetar, karena ada komponen imajinernya ini. Nah, apa artinya dari E pangkat ini? E pangkat ini artinya apa? E pangkat imajiner, ini artinya ini. Misalkan ini ada 1 E pangkat I theta itu sama dengan 1 cos theta ditambah dengan 1 I sin theta. Jadi E pangkat I theta itu sama dengan cos theta tambah I sin theta. Nanti ada rumusnya. Nah, kalau digambarkan dalam sumbu X dan Y seperti ini, jadi yang ini ada real, ada bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, dimaksud dengan 1E pangkat I theta adalah berarti yang ini dengan sudut theta. Ada garis ini, jari-jarinya itu 1, berarti sepanjang lingkaran jari-jarinya 1, kemudian dia membentuk sudut theta. Nah, 1E pangkat I theta itu berarti sama dengan 1 cos theta. Cos theta berarti dia adalah komponen dari realnya, dan I sin theta, maksudnya I adalah komponen imajinernya. Berarti yang ini adalah komponen real, ini adalah imajinernya. Nah, artinya bahwa 1E I pangkat theta ini, 1E pangkat I theta, itu artinya berarti ini panjangnya 1 membentuk sudut theta, berarti sama dengan komponen cosnya itu adalah yang ini, panjang yang ini, itu adalah 1 cos theta ditambah dengan
1 sin theta. Nah, ini adalah kalau di Pitagoraskan hasil ini kuadrat ditambah ini kuadrat di akar itu adalah sama dengan 1. Nah, itu artinya. Jadi ini perlu dihafal bahwa pangkat I, jadi bilangan natural dipangkatkan dengan bilangan imajiner itu sama dengan cos sudutnya, misalnya sudutnya theta ya komponen ini, komponen realnya cos theta ditambah dengan imajinernya, maksudnya di komponen tegaknya ini sin theta. Ini hanya dihafalkan aja. Nah, dari pengertian itu berarti kita bisa uraikan dengan tanpa kita uraikan lagi dengan definisi ini ya. Berarti xt ini adalah C1 I2T, itu berarti adalah cos 2T ditambah dengan I sin 2T sesuai dengan definisi ini tadi. Karena ini misalkan ini 1 berarti ini 1, ini 1. Nah, karena ini ada C1 berarti ini adalah C1 cos 2 theta ditambah C2 I sin 2 theta. Nah, begitu juga yang ini kita uraikan juga, berarti ada C2 cos min 2 theta ditambah dengan I sin min 2 kok 2T, 2T ya, sorry. C2 kalikan cos min 2T ditambah dengan I sin minus 2T, karena ini minus simbolnya. Nah, ingat bahwa cos minus itu adalah sama dengan cosnya, sedangkan sin minus itu adalah sama dengan min sin theta. Jadi kita bisa sederhanakan lagi. C1 cos 2T plus I sin 2T ditambah dengan, ini kan sama dengan cos 2T, berarti tambah C2 cos 2T, ini sin min itu sama dengan min sin, berarti min I sin 2T. Nah, ini adalah solusi akhirnya. Nah, ingat ini adalah osilasi, karena kita bisa lihat bahwa ini adalah fungsi dari sinus dan kosinus. Berarti dia berosilasi atau bergetar. Nah, kemudian kita rubah ini, kita ganti dengan minus. Persamaan yang ini kita minuskan, itu hasilnya berosilasi atau enggak, kita buktikan bahwa solusi untuk simpangannya itu bergetar atau tidak, kita buktikan dengan cara yang sama. Jadi sama dengan misal D sama dengan D per dx, berarti ini adalah D kuadrat X dikurangi 4X sama dengan 0, D kuadrat minus 4 kalikan X sama dengan 0, D kuadrat sama dengan 4, berarti D sama dengan plus minus akar 4, plus minus 2, berarti tidak ada komponen imajinernya. Nah, ketika tidak ada komponen imajinernya, maka dia tidak berosilasi atau tidak bergetar. Nah, bisa gitu kita lihat solusinya. Solusinya adalah xt sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah dengan C2 E pangkat min 2T. Ini dengan sesuai rumus tadi ya, bahwa solusinya kalau kita menggunakan cara ini adalah C E pangkat D1T ditambah dengan C2 E pangkat D2T. Nah, karena ini tidak ada imajinernya, ya kita tinggal tulis saja C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat min 2T. Nah, ini kita coba plot bahwa bilangan natural itu kan 2, berapa saya lupa, 2,7 atau berapa. Nah, kita plotkan, ini berarti X itu adalah penjumlahan dari kurva yang ini ditambah dengan kurva yang ini. Nah, ini anggap aja X1T, ini adalah X2T. Nah, suatu konstanta dipangkatkan berarti dia semakin naik kan, semakin tinggi, berarti ini X1-nya ini semakin naik. C2 karena di suatu konstanta dipangkatkan minus, berarti dia semakin turun mendekati 0. X1-nya ini, X2-nya ini. Kalau X1 ditambah X2 berarti seperti ini nanti. Ini menuju infinity, menuju tidak terhingga, ini menuju tidak terhingga, ini menuju 0. Nah, lihat ini X totalnya, XT-nya itu tidak berosilasi atau tidak berbolak-balik, tidak membentuk kurva sinus ataupun kosinus, sehingga persamaan ini itu merupakan persamaan di mana simpangannya itu tidak berosilasi, tidak bergetar. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, sekarang ada cara yang lain untuk menyelesaikan ODE ini. Nah, terutama yang karena kita membahas getaran, ya kita bahas yang ini, yang berosilasi. Nah, ini kita selesaikan dengan cara lain. Caranya seperti ini. Jadi ini persamaan yang sama dengan yang ini tadi. D kuadrat ini
D kuadrat X, turunan kedua dari X ditambah dengan 4X sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan kita mempunyai asumsi dulu bahwa solusi dari gerakannya atau simpangannya, displacementnya itu adalah fungsi sinus. Jadi kita asumsikan dia bergetar. Jadi kalau kita asumsikan seperti ini, xt adalah c sinus omega t tambah dengan ini sudut ya, sudutnya misalkan pi. Di solusinya kita misalkan atau kita asumsikan bahwa simpangannya terhadap waktu itu adalah konstanta c sin kalikan sin omega t plus pi. Omega t kan juga sudut ya, bagi sudut plus sudut. Nah, kalau ini kita turunkan menjadi omega c, ini sin omega t plus pi, kan turunannya sin adalah cos, berarti ini cos omega t plus pi, terus ini diturunkan terhadap t, tinggal omega, berarti omega c cos omega t plus pi. Kalau kita turunkan lagi menjadi percepatan atau turunan kedua dari x ini adalah cos adalah min sin, berarti min sin ini diturunkan terhadap t, omega, berarti omega tambah omega, omega kuadrat, omega kali omega, berarti minus omega kuadrat c sin omega t plus pi. Nah, dari ketiga ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan awalnya, dimana turunan kedua ditambah dengan 4 dikalikan simpangannya itu sama dengan 0. Ini tinggal dimasukkan, d kuadrat x per dt kuadrat itu adalah yang ini, kemudian 4 adalah konstanta, x nya itu pakai yang ini. Nah, berarti persamaannya menjadi min omega kuadrat c sin omega t plus pi ditambah dengan 4x. X nya adalah ini, berarti 4 c sin omega t plus pi sama dengan 0. Nah, ini kita bisa keluarkan c sinusnya, kan sama ini, c sin omega t plus pi nya kita keluarkan sehingga menjadi seperti ini, c sin omega t plus pi dikalikan dengan min omega kuadrat ditambah dengan 4 sama dengan 0. Nah, karena kita lihat ini bahwa ini sin, berarti sin itu ada yang 0, ada yang tidak. Berarti supaya ini 0, berarti ini harus 0. Jadi min omega kuadrat plus 4 sama dengan 0, omega kuadrat 4, omega 1 dan 2 nya atau 2 nya sudah plus minus 2. Berarti omega 1 nya 2, omega 2 nya minus 2 atau sebaliknya. Nah, maka solusinya ini kita tinggal substitusi hasil omega nya ini ke sini, sehingga solusinya adalah xt sama dengan c sin 2t plus pi, karena omega nya kita ketemu 2 nya. Nah, itu selama c nya adalah bilangan real dan pi sudutnya adalah bilangan real juga, maksudnya bukan imajiner. Ini adalah cara kedua. Jadi jawaban yang tadi ini C1 sin C1 kalikan cos 2T plus I sin 2T ditambah C2 cos 2T min in sin T2T min I sin 2T itu bisa kita tuliskan atau kita sederhanakan menjadi ini, C sin 2T plus θ, kan konstantanya menjadi berbeda, ini C1 C2 ini kita rubah menjadi konstanta C. Kemudian ini karena ini tidak ada, ini merupakan gabungan dari cos sin kita, karena ini merupakan gabungan dari cos dan sin, kita bisa sederhanakan menjadi sin saja tetapi dengan pergeseran sudut sebesar pi. Jadi sama aja, C1 bla 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 ditambah C2 bla 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 sama dengan C sin 2T plus pi. Ini sama-sama 2T. Itu untuk yang menyelesaikan persamaan ODE. Nah, sekarang kita aplikasikan pada getaran pada sistem pegas dan massa. Seperti ini. Jadi ini ada sebuah pegas, kita taruh massa M, kemudian kita getarkan. Nah, kita harus cari persamaan gerakannya dulu dengan menggunakan hukum Newton pertama. Nah, ini kita review lagi bahwa ini ada sebuah pegas, kita gantungkan di atap, kemudian ini belum dikasih beban. Nah, begitu dikasih massa M, itu akan
bertambah panjang segini. Pertambahan panjangnya adalah delta X. Nah, ketika ini belum digetarkan ya, ini masih kondisi diam berarti seimbang. Ini kita buat diagram benda bebasnya. Ini ada masanya, ini ada gaya gravitasi mg, dan ada yang menarik ke atas adalah K delta X. Ini adalah gaya pegasnya. K adalah kekakuan pegas, delta X adalah perpanjangan dari pegasnya. Nah, karena dia kondisi diam, kita bisa menggunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma gaya sama dengan 0, berarti mg itu sama dengan K delta X karena kondisi diam. Nah, sekarang ini kita getarkan. Ini kita tarik kemudian kita lepas. Nah, bergetar. Nah, ketika dia posisinya pada di bawah sini, kita foto. Jadi ini bergetar. Kemudian dia bergetar gini ya. Kemudian ketika dia di bawah sini, tak gitu, kita foto, kita geser gambarnya di sini. Nah, kondisi pada saat ini masih bergerak menuju ke bawah. Kemudian ini ada perpindahan X ya, dari sini ke sini itu X, dari sini ke sini itu delta X. Berarti dia posisi ini ketika sini ini itu adalah perpindahannya sebesar X, dari sini ke sini panjang X. Nah, dari sini kita gambar diagram benda bebasnya lagi. Posisi di sini ya. Jadi ini ada benda M-nya, ada massa mg, kemudian nah gaya pegasnya itu kan berarti delta X ini ditambah dengan X-nya. Delta X ini ditambah dengan X ini. Ketika X tambah delta X. Kemudian karena dia posisi bergeraknya itu ke bawah, berarti dia ada inersianya itu bergerak ke atas. Jadi inersia itu selalu berkebalikan dengan arah gerakannya. Ya misalkan ini kalau kita punya balok gini, kita tarik ke kiri, kita berdiri di sini. Nah, ini kita berdiri di sini. Nah, ketika kita tarik atau kita gerakkan baloknya ke kiri, maka kita akan jatuh ke kanan kan. Nah, jadi ini gerakannya baloknya itu ke kiri, tetapi kita jatuhnya ke kanan. Nah, itu berarti ini adalah arah inersianya. Nah, sama dengan yang ini. Ketika ini bergerak ke bawah, berarti inersianya ke atas. Nah, dari gambar ini kita bisa gunakan persamaan hukum Newton pertama. Ya, karena kita gambar inersia, berarti kita pakai hukum Newton pertama. Berarti ini mg ke bawah berarti positif, mg dikurangi dengan ma dikurangi dengan k, x plus delta x sama dengan 0. Nah, ini kita pecah di sini, berarti mg dikurangi ma min kx min k delta x sama dengan 0. Nah, ingat di sini bahwa mg itu sama dengan k kalikan delta x, berarti ini kita coret habis sehingga tinggal ma plus kx sama dengan 0. Nah, A percepatan kita simbolkan dengan turunan kedua dari jarak, yaitu mx double dot kalikan kx sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dengan prosedur ODE seperti yang contoh yang ini tadi, yang awal. Ini kita terus lagi persamaannya m kalikan x double dot kalikan kx sama dengan 0. Kita misalkan d per dt sama dengan d, berarti m d kuadrat x tambah kx sama dengan 0. Ini berarti kita keluarkan x-nya, md kuadrat tambah k kalikan x sama dengan 0. md kuadrat plus k sama dengan 0, d kuadrat sama dengan minus k per m. Sehingga d-nya itu adalah plus minus akar minus k per m. Kita keluarkan min 1-nya, berarti plus minus akar min 1 kalikan akar k per m. Nah, berarti solusinya d, baik d1 maupun d2 adalah plus minus i akar k per m. Nah, ada i, kita ingat bahwa ada i berarti dia beroscilasi, dia bergetar. Nah, solusinya sama seperti di contoh yang awal tadi. Xt sama dengan C1 E pangkat D1T tambah C2E pangkat D2T. Kita tinggal substitusi ke sini. Xt sama dengan C1 E, I pangkat akar K per M kalikan T tambah C2 E, ini pangkat minus I akar K per M kalikan T. Nah, kita ingat definisi E pangkat yaitu cos
theta tambah I sin theta. Berarti kita uraikan lagi, solusinya adalah XT C1 cos akar K per MT tambah I sin akar K per T. Nah, ini kita sama. Jadi C2 cos min akar K per MT ditambah I sin min akar K per M kalikan T. Nah, ini cos min adalah sama dengan cos, sedangkan sin min sama dengan min sin. Kita coba di sini. Jadi C1 cos akar K per MT plus I sin akar K per MT tambah C2 cosnya tetap ini min I sin akar K per M kalikan T. Nah, persamaan yang atas ini kita bisa sederhanakan menjadi, ini kan C1 C2 menjadi C3 sin akar K per MT tambah pi. Ada pergeseran sudut karena kita sederhanakan menjadi sin aja. Kan cos sama sinnya mirip-mirip, cuma berbeda fasanya aja. Nah, akar K per M berarti persamaan akar K per M adalah omeganya. Omeganya adalah 2πf. Berarti akar K per M adalah 2πf. Karena persamaan awalnya kan sin omega T plus B. Omega T kan sudut. Berarti F-nya itu adalah ini akar K per M per 2T. T-nya adalah 1/F, di mana T sama dengan, tinggal dibalik, 2P akar K per M. Nah, kalau kita gambarkan gerakan dari masanya itu seperti ini dengan frekuensi atau waktunya, frekuensinya ini akar K per M per 2pi, atau periodenya, waktu satu gelombangnya adalah 2pi akar K per M. Nah, dari beberapa contoh tadi kita bisa simpulkan sebagai berikut. Ini solusi persamaan ini, solusi X-nya terhadap T itu tergantung dari nilai D. D-nya adalah yang ini tadi ya, ini. Kalau D-nya itu real, artinya dia tidak ada imajinernya, bisa dari 0 ataupun kurang dari 0. Berarti ketika solusinya itu D-nya real, tidak ada imajinernya, kalau misalkan dia pangkatnya itu adalah positif, berarti dia infinity, tak terhingga. Kalau dia negatif, dia mendekati 0. Nah, ini tidak berosilasi, tidak ada getaran. Nah, kalau ini merupakan imaginary, ada komponen, contohnya ini ada I-nya. Ada I-nya berarti dia adalah bergetar. Maka solusinya adalah cos. Iya. Kalau solusinya adalah I pangkat I dt, itu adalah cos dt tambah I sin ini bergetar. Nah, kita sudah selesaikan ini dengan cara yang ini, yang prosedur yang awal. Ini tadi. Nah, sekarang kita coba cari solusinya dengan prosedur yang kedua, dengan permisalan tadi ya. Nah, ini hasilnya sama. Ini sama ya, kalau kita asumsikan C ini, kemudian itu diturunkan, turun kedua. Nah, ini tinggal disusuti juga persamaan ini. Ini. Nah, maka yang dinolakkan adalah yang ini. Nah, ketemu omeganya adalah plus minus akar K per M. Nah, ini sama dengan ini. Ini kan omega. Omeganya adalah akar K per M. Nah, solusinya ya ini tinggal langsung aja kita tulis C sin akar K per M T plus C plus B. Ini kan sama dengan yang ini. Nah, ini kita asumsikannya ini ya. Nah, langkah pentingnya kita asumsikan bahwa simpangannya itu adalah fungsi dari sinus. Nah, ini sama, T-nya juga ketemu sama. Nah, demikian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.